Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kicho manussa pati labho kijang macana jiwitang kijang saddhamma sawanang kicho buddhanang upadoti. Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita sama-sama berjumpa dalam siaran Cahaya Rohani. Oleh karena itulah kesempatan kali ini saya sampaikan Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, saudara sekalian, Guru Agung kita Buddha Gautama menunjukkan untuk dapat terlahir sebagai manusia itu sangat sulit. Begitu sulitnya untuk dapat terlahir sebagai manusia karena butuh perjuangan yang sangat luar biasa dalam kehidupan demi kehidupan. Tetapi kita semua sudah terlahir sebagai manusia. Tentu kehidupan ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah selayaknya kita sebagai manusia bisa menggunakan kehidupan ini demi manfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan juga demi manfaat makhluk lain. Oleh karena itulah selayaknya kita berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat luhur kita. Berusaha mengikis hal-hal yang buruk yang ada di dalam batin kita. Sifat buruk apa sajakah yang perlu kita kikis? Antara lain kebencian yang ada di dalam diri kita, keserakahan, kebodohan batin, kemarahan, mudah tersinggung, iri hati, suka membanding-bandingkan, kebandelan, kemabukan. Inilah hal-hal yang perlu kita kikis di dalam kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena kita ingin hidup bahagia. Jika kita ingin hidup bahagia, selayaknya kita juga harus menghargai kehidupan makhluk lain. Sebab makhluk apapun, sekecil apapun, dan dimanapun berada, tentu mereka semua menyayangi, mencintai akan kehidupan. Bagi kita yang mencintai kehidupan, tentu kita tidak mau satu sama lain saling bermusuh,
saling mencelakai, bahkan membuat makhluk lain menderita. Mengapa demikian? Karena kita semua ingin hidup bahagia berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itulah di dalam Dhammapada, Guru Agung menyebutkan seperti di awal Bante sampaikan, Kijo manusia pati labu, sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Begitu sulitnya untuk dapat terlahir sebagai manusia. Bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi kita semua sekarang sudah terlahir sebagai manusia. Kenapa kita tidak syukuri? Bagaimana kita mengembangkan sifat-sifat luhur kita? Seperti kesabaran, toleransi, dan sifat-sifat luhur yang lain seperti cinta kasih, belas kasih kepada semua makhluk. Tidak semata-mata kepada manusia. Karena intinya, seperti tadi sudah Bante singgung, kita semua ingin hidup bahagia, berdampingan satu dengan yang lainnya. Dengan seseorang saling berdampingan satu sama lain, maka kita bisa mengembangkan hal-hal yang lebih luhur lagi, sehingga kita mendapatkan manfaat dalam kehidupan ini dan juga dalam kehidupan yang akan datang. Semua ini bisa dicapai tentu membutuhkan orang-orang sekitar kita, apapun keyakinannya, apapun strata sosial di masyarakat. Karena yang satu membutuhkan yang lainnya. Orang yang kaya membutuhkan orang-orang yang dikatakan belum mampu. Demikian pula yang tidak mampu membutuhkan orang yang kaya. Dengan saling kebergantungan seperti ini, maka kehidupan ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Mari kita berjuang bersama-sama, sehingga kehidupan sebagai manusia kita sekarang mampu digunakan dengan sebaik-baiknya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi di dalam Dhammapada, setelah Guru Agung menjelaskan bahwa kehidupan sebagai manusia
ini sungguh sangat sulit. Tetapi juga kehidupannya sebagai manusia itu juga sangat sulit. Untuk lahir menjadi manusia sangat sulit. Kehidupan kita sebagai manusia juga sangat sulit. Inilah yang dikatakan bahwa hidup kita adalah duka. Kadang kita mengalami rintangan, suka, duka. Kadang untung, kadang rugi. Kadang dicela, kadang dipuji. Kadang terkenal, kadang tak dikenal. Inilah 8 kondisi yang selalu dialami oleh setiap manusia. Jika kita tidak memiliki cara pandang yang baik, maka tidak sedikit seseorang menggunakan kehidupan sebagai manusia sekarang ini dengan mengisi hal-hal yang buruk, yang merugikan orang lain, bahkan merugikan makhluk lain. Mengapa demikian? Karena kita memiliki cara pandang yang tidak baik. Oleh karena itulah, kita sekarang harus berusaha belajar sekuat tenaga dan juga berlatih untuk praktik dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan belajar dan berlatih inilah kita akan mampu mengetahui apa yang telah kita pahami, yang telah kita mengerti, ini sesuai atau tidak, bermanfaat atau tidak, merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Semua ini bisa kita ketahui jika kita mau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam kehidupan kita sebagai manusia dinyatakan sangat sulit. Sangat sulit bukan berarti tidak mampu untuk mempraktikkan apa yang telah dibabarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama 26 abad lampau lebih. Tetapi sekarang kita masih bisa belajar, masih bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan berkah. Oleh karena itulah, jangan disia-siakan. Kehidupan ini walaupun sulit, tetap masih ada cara untuk mempraktikkan Dhamma yang telah Guru Agung kita Buddha Gautama babarkan dengan berbagai macam cara yang telah beliau tunjukkan. Kesempatan yang berharga ini harus kita syukuri, harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Zaman sekarang ada orang yang dikatakan sabar, bisa bertahan dalam kesulitannya. Ada yang dikatakan orang itu bijaksana. Bahkan ada orang yang dikatakan sukses dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena mampu menghadapi kehidupan walaupun sulit ini. Tetapi jika kita tidak memiliki semangat, tidak memiliki moral yang baik, tidak punya perhatian, tentu kita akan terkalahkan. Dan akhirnya betul
betul-betul hidup sebagai manusia akan sangat-sangat sulit. Mengapa demikian? Karena semangat tidak ditumbuh kembangkan. Pengertian kita tidak ditumbuh kembangkan. Perhatian kita tidak dimunculkan. Ibu bapak saudara sekalian, coba lihat di sekitar kita. Ada orang-orang yang memiliki banyak keterbatasan, tetapi mereka bisa menghadapi keterbatasannya itu dengan baik. Bahkan mungkin kita yang secara fisik normal itu bisa berdecak kagum. Mengapa dia bisa demikian? Sedangkan kita yang dibekali secara fisik dikatakan tanda kutipnya sempurna, tapi tidak bisa menggunakan dengan baik. Sebenarnya kita yang secara fisik sempurna sebenarnya malu dengan mereka-mereka yang punya keterbatasan fisik tetapi mampu mengatasi keterbatasannya dengan luar biasa. Pendek kata, setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing, tapi juga punya cara untuk lepas dari kesulitannya tersebut. Dari hal inilah yang kita lihat di sekeliling kita menjadi contoh bagi kita semua untuk bisa berlatih dengan baik dan benar. Oleh karena itulah kesempatan kita sebagai manusia ini, mari kita berjuangkan untuk bisa memahami Dhamma dengan baik dan benar. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, setelah kita memiliki semangat, memiliki perhatian untuk memahami apa yang telah dibabarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama, maka kita perlu munculkan semangat ini agar kita memiliki pengertian yang baik dan benar. Karena ini semua sebagai bekal untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah masyarakat yang dikatakan kehidupan ini penuh tantangan, penuh rintangan, tetapi juga merupakan satu bentuk
perhatian kita kepada semuanya. Karena dengan belajar dan praktik Dhamma yang telah ditunjukkan, yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya, kita ditunjukkan untuk belajar dengan baik. Setelah kita belajar dengan baik, kita juga harus praktik dengan baik, sehingga akan mendapatkan manfaat atau hasil yang baik pula. Baik itu melalui pikiran, ucapan, dan tindak tanduk. Karena kalau diringkas, Guru Agung kita menunjukkan Dhamma. Ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu sila. Sila adalah kemoralan. Seseorang yang menjalankan kemoralan berarti berusaha untuk menutup ucapan yang tidak baik dan tindak tanduk yang tidak baik. Yang kedua adalah samadhi. Samadhi adalah keteguhan batin pada sifat-sifat luhur. Berusaha untuk menutup pikiran yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah panya, kebijaksanaan, wisdom. Kita berusaha melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dengan jelas. Sehingga kalau kita bisa melihat dengan keseluruhan, kita akan memahami yang sesungguhnya. Inilah pentingnya kita juga merenungkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia juga tidak kekal. Dari lahir, tua, sakit, dan kita semua akan mengalami kerapuhan dan kematian. Ada pepatah menyatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Hanya saja nama ini yang kita tinggalkan semua, nama baik atau nama buruk. Selayaknya kita harus berjuang agar bisa meninggalkan nama baik. Baik bagi keluarganya, baik bagi lingkungan sekitar, dan baik juga bagi bangsa dan negara kita ini. Dengan demikian, kita telah menggunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ibu, bapak, saudara sekalian, semua ini harus dilandasi dengan pengertian yang benar dan pikiran yang benar. Karena semua ucapan, semua tindak tanduk yang kita lakukan didahului oleh pikiran kita. Dari pikiran, ucapan, dan tindak tanduk, mungkin seseorang bisa mudah mengetahui, oh dia mengucapkan yang baik, dia bertindak tanduk yang baik, tetapi sulit memahami apakah dia berpikir yang baik atau tidak. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan yang sangat berharga sebagai manusia ini untuk
mengembangkan sifat-sifat luhur kita, toleransi, kesabaran, ramah tamah, saling membantu satu sama lain, dan hal-hal yang berguna, sifat-sifat luhur yang lain. Sehingga kita hidup jadi manusia ini satu sama lain saling bisa mengembangkan sifat-sifat bajik. Sehingga kita suatu ketika nanti akan meninggal juga bisa berbahagia sekarang dan bahagia yang akan datang. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu selalu maju dalam dhamma dan semoga cita-cita luhur tertinggi tercapai. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavena satta soti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena satta soti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubhavena satta soti bawantu te. Sekian, terima kasih. Semoga kita semua berbahagia, baik sekarang maupun yang akan datang. Dan semoga cita-cita luhur tertinggi tercapai. Sabbe sata bawantu suki tata. Satu, satu, satu.